Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syarul dengan NIM 2102046020005 dari kelas D402. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik saluran listrik transmisi. Saluran transmisi didefinisikan sebagai alat untuk menyalurkan energi elektromagnet dari suatu titik ke titik lain. Saluran transmisi dapat berupa kabel koaksial atau kabel sejajar, bumbung gelombang, optik, dan sebagainya. Saluran transmisi listrik merupakan infrastruktur penting dalam sistem tenaga listrik yang mengirimkan daya listrik dari pembangkit listrik ke distributor dan pelanggan akhir. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari saluran transmisi listrik. Pertama, tegangan tinggi. Saluran transmisi menggunakan tegangan tinggi untuk mengurangi kerugian daya dan meningkatkan efisiensi dalam mentransmisikan daya listrik dalam jarak yang jauh. Selanjutnya, efisiensi transmisi. Saluran transmisi didesain untuk memiliki efisiensi tinggi dalam mentransmisikan daya listrik. Hal ini mencakup penggunaan kabel dengan resistansi rendah dan pengoptimalan desain saluran untuk meminimalkan kerugian daya selama transmisi. Selanjutnya, isolasi. Komponen saluran transmisi perlu diisolasi dengan baik untuk mencegah kebocoran arus listrik ke lingkungan sekitarnya dan untuk menghindari kegagalan sistem. Daya angkut tinggi. Di sini kita juga memasukkan poin daya angkut tinggi, yaitu saluran transmisi harus mampu membawa daya listrik dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik, termasuk kapasitas daya listrik yang besar dan penanganan beban listrik yang signifikan. Selanjutnya, pengaturan tegangan. Sistem pengaturan tegangan diperlukan untuk memastikan tegangan yang stabil dan sesuai dengan standar keamanan kinerja. Selanjutnya, pemeliharaan dan monitoring. Sistem transmisi harus dilengkapi dengan peralatan pemantauan dan pemeliharaan yang memungkinkan pengawasan kinerja sistem secara terus-menerus dan deteksi dini potensi gangguan atau kegagalan. Keandalan dan ketahanan. Saluran transmisi harus dirancang untuk menanggulangi kondisi cuaca ekstrim, gangguan alam, dan gangguan buatan manusia. Pembatasan kapasitansi. Saluran transmisi juga harus dirancang dengan mempertimbangkan kapasitansi yang dapat mempengaruhi aliran arus dan tegangan di dalam saluran. Dan selanjutnya, penyeimbangan beban. Saluran transmisi harus dirancang untuk menyeimbangkan beban daya secara merata di seluruh jaringan, memastikan distribusi daya yang seimbang dan menghindari overloading. Perencanaan dan pengembangan. Perencanaan yang matang dan pengembangan yang cermat harus dilakukan untuk memastikan bahwa saluran transmisi dapat memenuhi permintaan energi yang berkembang seiring waktu, termasuk pengintegrasian energi terbarukan ke dalam jaringan. Konektivitas dan integrasi. Saluran transmisi harus dapat terhubung dengan sistem distribusi dan pembangkit listrik untuk membentuk sistem terintegrasi yang dapat mentransmisikan, mendistribusikan, dan mengelola daya listrik dengan efisien. Berikut perhitungan dan analisis saluran transmisi. Pertama, impedansi saluran. Impedansi adalah perbandingan antara tegangan dan arus pada suatu saluran transmisi. Dan yang kedua, admintansi saluran. Admintansi saluran adalah kebalikan dari implementasi, yaitu perbandingan antara arus dan tegangan pada saluran transmisi. Dan ketiga, kapasitansi linear. Kapasitansi linear mengacu pada kapasitansi per unit panjang saluran transmisi. Saluran transmisi ini mempengaruhi karakteristik transien dan distribusi. Induktansi linear. Induktansi linear adalah induktansi per unit panjang saluran transmisi. Saluran transmisi ini mempengaruhi karakteristik distribusi arus di sepanjang saluran. Poin selanjutnya, permeabilitas ruang hampa. Merupakan konstanta fisika yang mempengaruhi kapasitansi dari ruang hampa.
Permeabilitas ruang hampa merupakan konstanta fisika yang mempengaruhi induksi dari ruang ini. Nilai ini digunakan dalam menghitung induktansi saluran. Selanjutnya, di sini kita membahas konstanta pada saluran transmisi. Yang pertama